Halo guys, selamat datang kembali di channel Mager Santai. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Kali ini kita akan membahas film episode terakhir Battle of Moscow. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Episode terakhir ini mengisahkan bagaimana usaha Uni Soviet bangkit dari keterpurukan setelah pasukan Uni Soviet kewalahan menghadapi serangan Jerman yang hampir saja mendekati kota Moskow. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal pada 19 Oktober 1941 di kota Moskow. Stalin memerintahkan agar pertahanan di luar kota Moskow dipimpin oleh Georgy Zhukov yang saat ini juga menjabat sebagai komandan tinggi di front barat. Sedangkan dalam kota Moskow akan dikomandoi oleh Artemiev sebagai pemimpin garnison. Sementara Jerman yang sudah mendekati kota Moskow terus melakukan propaganda dengan tujuan menurunkan moral para warga sipil. Di sisi lain, unit satuan Viper melakukan sabotase dengan memasang bom di setiap infrastruktur kota. Artemiev juga memerintahkan untuk memasang bom di setiap jembatan yang berada di kota Moskow. Jika Jerman berhasil menguasai kota Moskow, maka pasukan Jerman akan hancur bersama kota ini. Tanggal 29 Oktober 1941, pasukan tank Hans Guderian menyerang bagian utara kota Moskow. Mereka pun berhasil menguasai kota Yasnaya Poliana. Hans Guderian menjadikan rumah seorang sastrawan sebagai markas mereka. Kemudian ia diperintahkan Feder von Bock agar melakukan serangan ke kota Tula yang hanya berjarak 4 km. Guderian lalu memberitahu jika laju mereka terhambat oleh cuaca dingin yang sangat ekstrim. Malam harinya di Tula, tentara merah menyerbu pasukan Jerman dan terus bertempur tanpa henti. Hingga pasukan Soviet hanya bisa bertahan dengan artileri anti-tank untuk menghambat laju panser musuh. Tanggal 1 November di Kremlin, bukannya membahas strategi perang, Stalin malah menyiapkan parade militer untuk memperingati Hari Revolusi Bolshevik yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober. Georgy Zhukov hanya bisa menyarankan kepada Stalin supaya menambah jumlah pesawat tempur untuk menjaga langit Moskow dari serangan musuh. Dan benar saja, di malam harinya, pasukan udara Jerman menyerang kota Moskow dengan mengerahkan pesawat bomber. Tapi serangan itu masih bisa dihentikan oleh pasukan Soviet. 6 November, Divisi Senapan 316. Para prajurit masih bertempur tanpa henti meski hujan salju menerpa tubuh mereka. Maichen Panfilov yang sebagai pemimpin menyerahkan penghargaan kepada Kloskov berkat keberaniannya di medan pertempuran dalam mempertahankan kota Moskow. Keesokan harinya, tanggal 7 November, acara peringatan Hari Revolusi Bolshevik diselenggarakan di Lapangan Merah. Pasukan dari berbagai angkatan militer Uni Soviet berbaris tegap di tengah hujan salju. Di sana mereka mengenang jasa para pahlawan yang berhasil menggulingkan kaisar terakhir Rusia yang bernama Tsar Nicholas II. Kemudian pemimpin Soviet Joseph Stalin mulai membacakan pidatonya. Stalin menegaskan bahwa Uni Soviet tak akan menyerah dan tak akan takluk pada Jerman. Uni Soviet masih punya jutaan tentara untuk menghantam balik pasukan Jerman dan membebaskan negara-negara Eropa dari penjajahan Nazi. Lenina, вперед! Upacara ini pun diakhiri dengan parade militer. (13 November 1941 di kota Orsa, para petinggi Wehrmacht membahas dinginnya cuaca Uni Soviet yang membuat invasi mereka sedikit terhambat. Feder von Bock lalu mengusulkan jika mereka harus mempercepat penyerangan sebelum puncak musim dingin tiba.
Ожидаемое в ближайшее время наступление холодов. Pada tanggal 15 November 1941, Adolf Hitler memerintahkan angkatan militer Jerman untuk segera bergerak menuju ke kota Moskow. Jika kota Moskow berhasil dikuasai, maka Jerman akan meraih kemenangan. Москва, это конец войны. Pasukan Jerman kembali bergerak menuju ke timur dengan mengerahkan 1 juta tentara. Mereka juga diperkuat dengan 1.500 tank dan ribuan senjata artileri. Dan hanya satu target mereka, yaitu menduduki kota Moskow. Namun penyerbuan ini tak begitu menakutkan bagi tentara merah. Markas pusat mengirim satuan musisi untuk menghibur dan membangkitkan rasa patriotisme. Dengan iringan musik, pasukan Rokossovski segera menembakkan artileri menggempur tank-tank Jerman. Begitu juga dengan komisaris Kloskov yang berada di garis depan. Mereka pun segera siaga dengan senapan anti-tank, berharap bisa menghambat pasukan musuh yang kian mendekat. Dalam pertempuran ini, komisaris Kloskov mengorbankan dirinya demi meledakkan tank terakhir musuh. Dan akhirnya ke-20 tank Jerman berhasil dilumpuhkan. Kemudian Georgy Zhukov akan memberi penghargaan banner merah pada seluruh pasukan Panfilov. Namun sayangnya Jenderal Panfilov telah tewas dalam pertempuran brutal ini. Sedangkan pasukan Jerman belum mengendorkan serangannya demi menguasai kota Volkolamsk. Hitler mengerahkan 7 divisi tank, 3 divisi motor, dan 3 divisi infanteri. Jika pertahanan Volkolamsk bisa ditembus, maka jalan menuju ke Moskow akan menjadi lebih mudah. Melihat pasukannya sudah tak sanggup lagi menahan gempuran musuh, Rokossovski meminta Zhukov menarik mundur pasukannya sejauh 10 km karena dia akan mengatur ulang strategi perang. Sementara di Kremlin, Stalin sangat khawatir dengan pergerakan musuh yang semakin mendekati kota Moskow. Zhukov lalu berusaha meyakinkan Stalin jika mereka masih memiliki kekuatan demi mempertahankan ibu kotanya. Di sisi lain, pasukan grup tengah Wehrmacht sudah berhasil menduduki kota Krasnaya Poliana yang hanya berjarak 20 km dari kota Moskow. Dari kejauhan, Fedor von Buch mengamati kota Moskow. Ia sangat yakin jika pasukannya akan menguasai kota Moskow dengan sangat mudah. Stalin yang mengetahui itu segera memerintahkan Rokossovski agar menyerang pasukan Jerman esok hari. Pada tanggal 20 November 1941, pasukan Rokossovski menggempur Jerman di Krasnaya Poliana. Tentara merah membanjiri setiap kota. Mereka tak peduli dengan persenjataan Jerman yang lebih kuat dan lebih canggih. Dan akhirnya tentara merah berhasil merebut kota itu dari tangan Jerman. Tanggal 29 November di markas grup tengah Jerman, Fedor von Bock segera menyusun taktik perang untuk kembali menduduki Krasnaya Poliana. Kota ini sangat strategis dan paling dekat untuk menembus kota Moskow. Di saat yang sama, Zhukov lalu meminta persetujuan kepada Stalin untuk melancarkan serangan balik yang jauh lebih besar dan brutal daripada serangan sebelumnya. Stalin pun menyetujui permintaan Zhukov. Tanggal 1 Desember, Zhukov menjelaskan pada semua bawahannya jika mereka akan melaksanakan counter-offensive untuk menghantam balik pasukan Jerman. Tak lama kemudian mereka mendapat kabar jika Jerman sudah bersiap menyerang kembali kota Kubinka. Puluhan tank Panzer segera membentuk formasi menyerang. Sementara pasukan Soviet hanya bisa bertahan semampunya yang hanya mengandalkan artileri.
Tak disangka tentara merah berhasil menahan gempuran tank Panzer. Tanggal 6 Desember sebelum matahari terbit, Zhukov mulai menyerang kota Kalinin. Ketika hari sudah terang, Uni Soviet menerbangkan pesawat vektornya. Sementara di darat, puluhan tank mulai menyerang bersama pasukan kavaleri. Mereka akhirnya dengan mudah memukul tentara Jerman yang sudah kelelahan dan kedinginan. Tanggal 8 Desember 1941, pasukan merah terus melakukan gerakan ofensif untuk memukul mundur pasukan Jerman dari tanah Uni Soviet. Karena kekalahan ini, Gundurian akhirnya mulai frustasi. Ia menyadari jika invasinya menuju Moskow sudah gagal. Dalam film ini dijelaskan bahwa inilah kekalahan pertama kali Jerman di Perang Dunia Kedua. Karena ambisinya Adolf Hitler, Jerman sudah kehilangan 1.300 tank dan 2.500 artileri, serta lebih dari 500.000 nyawa prajurit. Setelah kekalahan memalukan ini, kemarahan Adolf Hitler memuncak. Dia justru menghakimi para pejabat militernya, terutama Wernher von Bock. Hitler menganggap Wernher von Bock telah melarikan diri setelah usaha mereka hampir menguasai kota Moskow. Karena kegagalan operasi Barbarossa, sebanyak 35 perwira tinggi dan jenderal dicopot dari jabatannya, termasuk von Lieb, Rundstedt, von Bock, dan Guderian. Sedangkan pasukan Soviet berhasil merebut kembali setiap kota yang telah dikuasai Jerman. Lebih dari 1.000 kota dan pemukiman telah dimerdekakan oleh tentara merah. Pada tanggal 16 Desember 1941, Presiden Amerika yang bernama Roosevelt mengucapkan selamat pada Stalin berkat keberhasilan pasukan merah mengusir Jerman dari negara Uni Soviet. Dan semua episode Battle of Moscow telah berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.